Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah Advent keluarga, Minggu Advent pertama. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Selesai. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9-13. Sebab ucapkan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus
di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Saya nyalakan lilin ini pada minggu Advent pertama untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan diri kita bagi kedatangan bayi Kristus. Lilin Advent pertama ini adalah lambang dan doa dari pengharapan Nabi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 33. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan mau menyertai kami di dalam kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Sertakan kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh senantiasa rindu akan mendengar sabda-Mu. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan berkat dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada kesempatan malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya,
dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan untuk malam ini merupakan lanjutan dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di mana Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes tentang suara sorak-sorai dalam sorga ketika zaman kemenangan sudah terjadi. Seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-15 tadi, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Sangkakala ke-7 sudah ditiup, kemudian ada suara yang merayakan peralihan kekuasaan dari dunia kepada Tuhan. Mereka layak bersukacita karena dengan bunyi sangkakala yang terakhir, yang lain harus menyusul dengan segera, dan sukacita itu terdengar seperti sorak-sorai, di mana segala makhluk memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyaring. Sukacita karena terjadinya pergantian kekuasaan dunia menjadi kerajaan Tuhan, yang kerajaannya adalah kekal sampai selama-lamanya. Bila sebelumnya pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6, pembacaan di kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan. Pembacaan itu mengingatkan kita sebagai manusia bahwa banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan. Banyak kejahatan, penderitaan yang akan menimpa bumi. Maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, kita semua diarahkan kepada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu segel yang ke-7 dibuka, tidak ada lagi hukuman. Situasinya sepi selama setengah jam. Demikian juga pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada hukuman, hanya ada berita sukacita. Sama seperti segel yang ke-7 mengandung ke-7 sangkakala, demikian juga sangkakala yang ke-7 ini mengandung 7 cawan. Dengan ditiupnya sangkakala yang ke-7, maka penderitaan itu berakhir. Yang ada hanya sukacita dan sorak-sorai damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah sangkakala dibunyikan, maka ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan Tuhan dengan sikap menyembah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangkuk kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan pada saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, orang-orang kecil dan orang-orang besar, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, dan juga untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Bapak Ibu Saudara terkasih, ke-24 tua-tua itu sebenarnya adalah menggambarkan dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dan mereka ikut memerintah bersama Tuhan dalam kerajaannya. Apakah juga kira-kira kita juga termasuk di dalamnya? Itu yang mungkin harus kita bisa menjawabnya secara pribadi, lepas pribadi. Demikian juga dalam ucapan yang singkat, sangat padat, nyanyian mereka menguraikan makna dari kedatangan Yesus Kristus, suatu makna yang penuh dengan sukacita bagi orang percaya dan yang setia. Tetapi ini akan menjadi hukuman bagi orang-orang yang jahat, yang tidak setia, atau yang mati tidak dalam Kristus. Dalam hal ini kita bisa melihat seakan-akan ada dua pernyataan yang kontradiktif, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, mengandung bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ini berarti hukuman untuk mereka yang melawan Allah. Tetapi di pernyataan kedua kita bisa mengartikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah membawa upah bagi semua mereka yang hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dan kita aminkan bahwa kedatangan yang pertama Tuhan Yesus Kristus di dunia ini adalah sebagai juru selamat, dan kedatangan yang kedua Dia akan datang sebagai hakim dan raja. Nah, dari pernyataan tadi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah waktu pembinasaan bagi mereka yang melawan Allah. Hukuman Allah tidak sembarangan. Bumi ini sudah dititipkan kepada manusia. Kalau kembali kita membuka di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi yang terjadi, kita manusia merusak dan membinasakan apa yang telah dititipkan kepada kita semuanya. Karena itu mereka akan dibinasakan. Manusia diberi tugas untuk menaklukkan bumi. Kita semuanya diberikan untuk menaklukkan bumi, supaya kita dapat mempergunakan hasil bumi untuk kebutuhan hidup kita masing-masing. Tetapi manusia bukan menaklukkannya, melainkan membinasakannya. Segala pencemaran, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat rohani, tidak ada seorang pun yang akan luput dari hukuman itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kembali kita melihat di ayat yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini, yaitu ayat ke-19, dikatakan, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat." Penglihatan yang singkat ini menutup bagian ini. Dalam ayat ini tabut perjanjian Allah terlihat.
Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Allah yang hadir di tengah-tengah umat Israel. Walaupun hanya imam besar yang dapat melihatnya, itu pun hanya sekali dalam setahun. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah kembali lagi ke dunia ini untuk yang kedua kali, maka secara terang-terangan hadirat Allah ada di tengah-tengah umat Allah. Bahkan mungkin juga ada di tengah-tengah kita, jemaat HKBP Bincarung Bogor. Apa yang dikatakan melalui lambang dan ayat ini, itu nanti bisa kita pelajari lebih jauh lagi. Kita nanti sama-sama boleh belajar dan membaca dari Wahyu, mulai pasalnya yang ke-21 sampai pasal yang ke-22. Menurut kitab Wahyu, tabut perjanjian Allah itu muncul dalam bait suci Allah yang di surga. Adanya kilat, deru guruh, gempa bumi dan hujan es lebat itu melambangkan kedatangan atau hadirat Tuhan Allah. Di Gunung Sinai ada guruh dan kilat dan awan yang padat. Boleh kita kembali membuka sejarah perjanjian lama di Keluaran 19 ayat 16. Dan pemazmur berkata, bergoncanglah bumi. Itu boleh kita lihat nanti di Mazmur 68 ayat 9. Kemudian kita diingatkan juga dari Yesaya 13 ayat 13. Pada saat kedatangan Tuhan Allah ke bumi, langit dan bumi akan gemetar dan berguncang dengan gempa bumi yang amat dahsyat. Dalam kitab Wahyu, hari kiamat sering dianggap sebagai ulangan ataupun perkembangan dari mukjizat pelepasan umat Allah dari tanah Mesir. Petaka yang menimpa di bumi ini mirip sekali dengan ke-10 tulah di Mesir. Jika kalau kita amati, kita rasakan perjalanan hidup kita ini mirip sekali dengan yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ternyata adanya gempa bumi dalam ayat ini mirip dengan gempa bumi yang terjadi di Gunung Sinai. Kitab Wahyu menegaskan bahwa rantai malapetaka itu terikat dalam satu hukuman yang berasal dari Allah sendiri. Kedatangan Tuhan kita sudah amat dekat. Oleh karena itu kita diingatkan untuk tetap setia, tetap sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan. Orang Kristen harus senantiasa sabar dalam kesesakan, karena justru di tengah kesulitan dan tekanan aniaya yang keji itu, kita, gereja kita dilengkapi untuk menjalankan perannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan ini kita akan diingatkan ada satu lagu yang lahir dari suatu perenungan yang sangat dalam dari Amang Bonar Gultom, lagu Lilin Lilin Perdamaian. Saya akan mencoba menyanyikan bagian refnya supaya kita juga bisa mencerna bahwa banyak hal yang sudah tidak baik dilakukan oleh manusia ini. Tanyalah pada hatimu, mengapa dunia semula yang diciptakan sempurna kini berurai air mata. Tanyalah pada hatimu, bukanlah ulah manusia yang
kita serta merusak citra damai di Damba. Lagu ini lahir karena perenungan yang sangat dalam dari Amang Bonar Gultom, yang juga mungkin harusnya menjadi perenungan buat kita, bahwa manusia sudah melalaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dan ini kita harus akui, Tuhan akan menghukum semua orang yang membinasakan bumi yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjadi alat Tuhan untuk merawat bumi ini, sehingga dengan menjaganya kita ikut mensejahterakan kota, bahkan negara kita. Dalam teks bacaan kita saat ini, sangkakala yang ketujuh yang dilihat oleh Yohanes mengarahkan kita kepada sosok pribadi yang sangat luar biasa, yang maha kuasa, yang memerintah dan berkuasa terhadap dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juga penglihatan terbukanya bait suci Allah dari sorga, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian Allah. Hal tersebut menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya, sekaligus menjadi tanda kesetiaan Allah pada umatnya dalam kondisi menderita sekalipun. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, terlebih dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan berbagai peristiwa bencana alam, kerusuhan di negeri ini, tetapi Tuhan selalu hadir menyertai. Dia berkuasa mutlak akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dan kehadirannya selalu melingkupi kita, terlebih menolong kita dalam menghadapi perkara-perkara di dunia ini. Sebab itu mari percayakan hidup kita dalam perlindungannya, karena Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam situasi apapun. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai masalah dan persoalan akibat dampak pandemi ini. Supaya kita jangan kalah dengan penderitaan ini, tetapi tetaplah berharap kepada pertolongan Tuhan, dan hadapilah setiap persoalan dan kemelut hidup dengan iman dan pertolongan Tuhan, sehingga kita mampu bertahan, dan waktunya penderitaan itu akan segera berakhir karena Kristus akan mengalahkan dan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan. Upah kita sudah tersedia di sorga. Tetaplah semangat dan berserah kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa dapat melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami memasuki masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap setia dan sabar, dan senantiasa berpengharapan, serta mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kan tadi udah dibilang ada teksnya. Oke.
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2 sambil kita memberikan persembahan kita. Persembahan kita bisa disampaikan melalui transfer, melalui nomor rekening gereja, atau bisa disampaikan melalui penatua, sintua, paniroi di lingkungan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada minggu Advent pertama ini, ketika kami menantikan Natal, kami bersyukur atas keluarga dan para sahabat. Tolonglah kami untuk mengerti arti dari makna Advent yang ada dalam kehidupan kami. Buatlah kami untuk siap menerima Kristus dalam rumah dan dalam hati kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami selalu. Amin. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.